Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir kontemporer surat-surat pendek, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke pembahasan tafsir surat Al-Lahab. Ya. Surat Al-Lahab terdiri dari ayat 1 sampai ayat 5. Ikhwati iman yang saya hormati, kalau kita melihat asbabun nuzul dari surat Al-Lahab, di dalam hadis Sahih Bukhari, di sana dinyatakan ketika turun firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah SAW setelah turun ayat itu, kemudian mengundang suku-suku Quraisy untuk hadir di Bukit Sofa. Maka anggota kabilah Quraisy datang memenuhi undangannya dan mereka sangat antusias, ingin mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga saking antusiasnya, jika salah seorang di antara mereka berhalangan hadir, maka mereka mengirim salah seorang utusan. Dan pada saat itu, di antara yang hadir terdapat seorang tokoh Quraisy yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Lahab. Nah, Rasulullah SAW ketika sudah berkumpul para pemuka atau utusan dari kabilah Quraisy tersebut, lalu Rasulullah SAW mulai berpidato di hadapan mereka. Beliau berkata, bagaimana pendapat kalian sekiranya aku mengatakan bahwa ada pasukan berkuda di balik lembah ini, yang mereka berniat untuk menyerbu kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Maka mereka serentak menjawab, ya, kami percaya, karena engkau orang yang paling jujur di antara kami. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, ketahuilah bahwa aku memperingatkan kalian akan datangnya azab yang pedih apabila kalian tidak beriman kepadaku. Nah, ketika selesai mengucapkan hal itu, maka segera Abu Lahab memotong pembicaraan Rasulullah. Dia mengatakan, binasa kamu Muhammad. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Maka turunlah surat Al-Lahab sebagai jawaban atau laknat terhadap keangkuhan Abu Lahab. Nah, para ahli tafsir mencantumkan riwayat ini sebagai latar belakang atau asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab atau Al-Masad. Sementara Al-Lahab sendiri itu artinya gejolak api. Ayat ini merupakan kutukan kepada Abu Lahab dan istrinya, juga kepada orang-orang yang satu tipe dengan mereka. Itu barangkali gambaran hadis Sahih Bukhari, ya, di dalam Sahih Bukhari, bagaimana awal mula atau asbabun nuzul dari surat Al-Lahab. Itu ketika Rasulullah mengumpulkan para anggota atau kabilah Quraisy, kemudian memberikan pidato kepada mereka untuk diajak beriman kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, supaya mereka terhindar dari azab yang sangat pedih. Namun saat itu muncul Abu Lahab, atau tadi nama aslinya Abdul Uzza bin Abu Thalib, yang menyangkal atau menyanggah, ya, perkataan Rasulullah SAW, karena mungkin dia merasa sebagai pembesar Quraisy, jadi merasa dihinakan, dikumpulkan jauh-jauh di Bukit Sofa hanya sekedar untuk mendengarkan hal seperti itu. Maka kejadian tersebut langsung dijawab oleh Allah dengan turunnya surat Al-Lahab.
Ikhwatu iman yang saya hormati, yang saya cintai, barangkali sebagai gambaran bagi kita bahwa tidak boleh ya. Intinya tidak boleh kita menyanggah atau menentang ya apa yang disampaikan atau apa yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak ingin mendapatkan murka atau laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulai kepada penafsiran ayat yang pertama. Surat Al-Lahab ayat yang pertama menyatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia akan binasa. Pada ayat ini disebutkan bahwa yang akan binasa adalah kedua tangan Abu Lahab. Tidak seluruh tubuh Abu Lahab, tapi hanya dikatakan yada, kedua tangan Abu Lahab. Ini merupakan bahasa kiasan ya. Yang dimaksud bukan sekedar kedua tangannya yang celaka, tetapi seluruh tubuhnya. Nah, kiasan seperti ini sering kita temukan juga dalam ayat-ayat yang lain, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan untuk kemusyrikan atau untuk selain Allah. Al-Baqarah ayat 173. Nah, di dalam ayat tersebut dinyatakan daging babi, ya, lahmal khinzir. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan tulangnya? Atau bagaimana dengan minyaknya, minyak babi? Apakah itu juga diharamkan? Tentu saja ya. Semuanya termasuk yang diharamkan. Karena baik tulang maupun minyaknya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari babi tersebut. Nah, ini salah satu gaya bahasa Al-Quran yang menyebut sebagian anggota tubuh, padahal yang dimaksud adalah seluruhnya. Di dalam bahasa Arab, bila disebut semoga tangannya binasa, maka ungkapan ini disebut kinayah atau pernyataan terselubung untuk mendoakan semoga orang itu binasa. Atau bila dikatakan semoga tangannya rugi, artinya semoga orang itu rugi. Jadi merupakan kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abu Lahab dan siapa saja yang mengikuti sepak terjangnya. Nah, sebetulnya ayat ini menyadarkan kita kapan dan dimanapun kita berjuang dalam menegakkan panji-panji kebenaran, pasti kita bakal berhadapan dengan manusia tipe Abu Lahab. Yaitu tipe manusia yang menghabiskan umur, harta, kedudukan, dan seluruh potensinya untuk menghalang-halangi orang lain dari jalan kebenaran. Namun uniknya, manusia seperti ini justru seringkali suka datang dari orang-orang terdekat kita. Baik itu kerabat, istri, suami, atau anak. Dalam keseharian, kita sering menemukan misalnya seorang istri merasa merana. Kenapa? Karena dilarang oleh suaminya untuk pergi ke majelis taklim. Atau seorang istri dicemoohkan oleh suaminya saat melaksanakan sholat. Atau bahkan sampai diancam cerai oleh suaminya karena seorang istri memakai jilbab. Nah, kalau menghadapi hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan ya? Menghadapi orang yang bertipe demikian. Maka jawabannya, hadapilah dengan bijaksana. Kenapa? Karena bukankah kebodohan itu tak perlu dibalas dengan kebodohan? Artinya kalau orang yang bertipe Abu Lahab mencemooh, kita tidak perlu membalas dengan cemoohan lagi. Doakan saja agar orang tersebut dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mendapatkan pencerahan atau bisa mendapatkan hidayah.
Ajaklah mereka ke jalan kebenaran dengan bijaksana, berilah nasihat secara santun. Kalaupun kita harus sampai berdebat dengan mereka, maka lakukanlah perdebatan tersebut dengan menjaga etika perdebatan. Ya, ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau bijaksana dan nasihati yang baik serta berdiskusilah dengan cara yang baik. Itu barangkali tafsir dari surat Al-Ahzab ayat yang pertama. Kemudian tafsir ayat yang kedua. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah harta benda dan apa yang diusahakannya. Abu Lahab mencurahkan segala usaha dan hartanya untuk menjaga perkembangan Islam atau dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semuanya itu sia-sia, tidak berfaedah, baik harta benda dan apa yang diusahakannya. Demikian sebagaimana di dalam firman-Nya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ini mengingatkan kita bahwa akan ada orang yang rela mengorbankan hartanya untuk menggagalkan penyebaran nilai-nilai kebenaran. Berani membuat tandingan dengan membangun tempat-tempat maksiat agar orang-orang berpaling dari Islam. Dan ironisnya, yang melakukan hal seperti itu kadang mengaku Muslim. Ini barangkali yang kita dapati di masyarakat, ya, ada orang-orang yang seperti itu atau bertipe seperti Abu Lahab. Di sini ada contoh, ya, ada pengalaman seseorang yang mencoba menggerakkan anak-anak muda di lingkungannya dalam kegiatan keislaman. Dan usahanya cukup berhasil karena sebagian besar anak-anak muda yang suka nongkrong di jalanan, secara bertahap mereka sudah bisa ditarik dalam kegiatan keislaman. Ternyata hal ini tidak disukai oleh seorang pemuka masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, untuk mengalihkan anak-anak muda yang sudah mulai rajin ke masjid, maka si pemuka masyarakat tersebut membuat tandingan. Apa tandingannya? Yaitu dia senantiasa menggelar layar tancap setiap kali ada pengajian. Semua pembiayaan diambil dari koceknya sendiri, ya. Padahal ia adalah seorang Muslim. Nah, ini contoh konkret, ya, manusia tipe Abu Lahab, berani mengeluarkan harta dan usaha untuk menjegal kebenaran. Tidak menutup kemungkinan di lingkungan kita pun banyak, ya, orang-orang yang bertipe seperti Abu Lahab, namun dalam bentuk penghalangan atau pencegahan yang berbeda-beda. Namun pada esensinya mereka berani mengeluarkan harta, usaha dan waktunya, ya, mencurahkan harta, usaha dan waktunya untuk bisa menjegal kebenaran, untuk bisa menjegal tegaknya ajaran Islam. Kemudian ayat ini juga mengajarkan bahwa harta itu bagaikan pisau bermata dua. Artinya bisa digunakan sebagai sarana taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, bisa juga suatu waktu dijadikan sebagai sarana untuk maksiat. Ya, jadi harta itu posisinya seperti atau bagaikan pisau bermata dua, yang mana bisa digunakan sebagai sarana taqarrub suatu waktu, namun suatu waktu juga bisa dijadikan sebagai sarana maksiat kepada Allah. Nah, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menghabiskan seluruh hartanya untuk mendukung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah mengabadikan pengorbanan beliau dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai ayat 18. Wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka.
dan kelak akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Quran Surat Al-Lail ayat 17 dan 18. Menurut para ahli tafsir, ayat ini turun ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan ikhlas menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Nah, itu uswah yang diberikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi kita, di mana beliau mengerahkan atau menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Hal ini sangat kontras dengan Abu Lahab, ya, yang mana tadi Abu Lahab justru menghabiskan harta dan usahanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar. Nah, perbuatannya itu bukan hanya mengantarkan kepada kesengsaraan dunia, ya. Yang lebih mengerikan lagi, di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Sayasla narong zatalah. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Nah, ternyata yang akan masuk neraka itu bukan hanya Abu Lahab, ya, tapi juga istrinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya sebagai pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab digelari Ummu Jamil, sementara nama aslinya adalah Arwah binti Harb. Ia adik kandung dari Abu Sufyan, seorang pemuka masyarakat Mekah pada masa menjelang kenabian. Ia sangat benci, Abu Sufyan ini orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil itu artinya ibu yang cantik, ya. Ummun, ibu, Jamilun, cantik atau Jamilah. Nah, Ummu Jamil atau istri Abu Lahab digelari Ummu Jamil karena memang istri Abu Lahab ini termasuk perempuan yang cantik. Namun sayang, hatinya busuk, ya, lisannya kasar dan perbuatannya pun nista. Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran menyebutkan, yang dimaksud dengan sebagai pembawa kayu bakar bisa juga merupakan bahasa simbolis, ya, bahasa simbolis untuk menggambarkan orang yang menyebarkan berita bohong dengan tujuan untuk memanas-manasi orang lain. Dan sejarah mencatat bahwa Ummu Jamil dengan modal paras yang cantik, kedudukan yang tinggi, serta harta yang banyak, dia selalu menyebarkan berita bohong tentang Rasulullah SAW agar orang-orang anti atau benci kepada Rasulullah SAW. Sementara Muhammad Abduh dalam tafsir Juz Amma menyebutkan, siapa saja yang suka menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan permusuhan, pecah belah, dan fitnah atau menjadi provokator, berarti dia telah mengambil peran istri Abu Lahab alias Ummu Jamil. Sehingga risiko yang akan diterimanya seperti yang akan dirasakan oleh Ummu Jamil. Demikian tafsir ayat yang keempat menurut Muhammad Abduh dan juga menurut ulama yang lain, ya. Selanjutnya tafsir ayat yang kelima. Keburukan sifat istri Abu Lahab ini dinyatakan dengan ungkapan sebagaimana di dalam ayat yang kelima. Fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Di antara bagian tubuh wanita, sebagaimana kita ketahui, yang menjadi nilai keindahan adalah leher. Betapa banyak wanita yang menghabiskan waktu dan biaya untuk merawat keindahan lehernya. Karena itu, leher menjadi salah satu tempat untuk menempatkan perhiasan alias kalung.
Pada ayat ini disebutkan bahwa pada leher Ummu Jamil akan digantungkan tali dari sabut. Sementara kita ketahui bahwa sabut itu adalah serat-serat ijuk ya, yang biasa dipakai untuk sapu atau keset. Nah, bayangkan betapa buruknya penggambaran ini. Biasanya yang bergantung pada leher perempuan itu adalah perhiasan, namun pada leher Ummu Jamil justru yang tergantung itu adalah tali dari sabut. Ini merupakan gambaran keburukan dan kehinaan bagi orang-orang yang suka menyebarkan fitnah dan berita bohong sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita menjauhi prasangka buruk, mengorek aib orang lain, bersaing secara tidak sehat, dengki dan mencemarkan nama baik karena merupakan akhlak yang tercela dan bisa menyebabkan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini akan persis seperti yang dialami oleh Ummu Jamil. Oleh karena itu, hindari prasangka buruk karena hal itu adalah berita paling bohong. Jangan saling mencari keburukan, jangan saling mengorek aib, jangan bersaing secara tidak sehat, dan jangan saling mendengki, serta jangan saling marah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim, Iyyakum wazanna fa inna zanna aktabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Rawahu Muslim. Iyyakum wazanna, hindarilah atau hati-hatilah kalian dari prasangka buruk. Fa inna zanna aktabul hadis, karena prasangka buruk itu merupakan sedusta-dustanya omongan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian saling mencari keburukan. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mengorek aib. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasud ya, saling dengki. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling bersaing dengan cara yang tidak sehat. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikian nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita semua, supaya kita bisa terhindar dari sifat Abu Lahab maupun istrinya, serta yang utama supaya kita terhindar dari laknat Allah sebagaimana yang diberikan kepada Abu Lahab dan istrinya. Maka kata Rasulullah, hindarilah hal-hal yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari barusan, yang semua itu suka dilaksanakan oleh Abu Lahab juga oleh istrinya. Nah, dengan demikian kita bisa memahami bahwa atau bisa menyimpulkan tafsir Quran surat Al-Lahab ayat 1-5 itu sebagai ibroh atau pelajaran bagi kita supaya kita jangan mengikuti ya sikap atau tindak tanduk langkah Abu Lahab maupun istrinya, karena itu akan mengakibatkan kerugian tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Di akhirat kita, kalau melakukan hal atau bersikap sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya, maka kita akan mendapat siksa yang pedih, juga akan mendapatkan kehinaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.